Halo semuanya, kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan intelektual yang, luar biasa banget. Kita akan menelusuri sejarah panjang 1400 tahun untuk membongkar kotak perkakas yang dipakai para pemikir untuk memahami Al-Quran. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini dulu deh. Coba bayangin, gimana caranya kita yang hidup di zaman sekarang bisa benar-benar klik dengan sebuah teks suci yang usianya ribuan tahun? Konteksnya beda banget sama dunia kita. Nah, ini dia tantangan utamanya. Untuk menjawab tantangan tadi, lahirlah sebuah tradisi intelektual yang kaya banget. Namanya Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Anggap aja ini semacam toolkit super lengkap yang isinya berbagai macam alat, dari palu sampai obeng presisi untuk menafsirkan, menjaga keaslian, dan menggali makna terdalam dari Al-Quran. Yuk kita langsung lompat ke masa lalu, ke era di mana alat-alat pertama dalam toolkit ini ditempa. Inilah era klasik, fondasi dari semuanya. Jadi, setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam dihadapkan pada satu masalah yang sangat genting. Pesan ilahi ini harus dijaga. Gimana caranya? Supaya teksnya tetap utuh, otentik, dan yang paling penting, bisa dipahami dengan benar oleh generasi-generasi berikutnya. Kebutuhan mendesak inilah yang jadi pemicunya. Prosesnya sendiri menarik banget loh. Nggak langsung jadi buku. Di zaman Nabi, wahyu itu diajarkan dari mulut ke mulut sambil ditulis di media seadanya. Pelepah kurma, tulang, apa aja yang ada. Lalu di masa Khalifah Abu Bakar, muncul kekhawatiran karena banyak penghafal Quran yang gugur di medan perang. Muncullah inisiatif besar mengumpulkan semua tulisan itu jadi satu buku, atau mushaf. Puncaknya, di zaman Khalifah Utsman, teks itu distandarisasi. Kenapa? Supaya bacaan di seluruh wilayah Islam yang makin luas jadi seragam. Ini langkah-langkah yang super krusial. Nah, dari kebutuhan praktis inilah lahir disiplin-disiplin ilmu yang jadi alat-alat pertama. Ada asbab an-nuzul, ilmu untuk tahu konteks historis. Kenapa ya ayat ini turun? Ada ilmu qiraat untuk mencatat variasi bacaan yang sah. Terus yang paling fundamental, tafsir bi al-ma'thur, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan penjelasan dari Nabi dan para sahabatnya. Dan kalau kita bicara era ini, satu nama wajib disebut, Abdullah ibnu Abbas. Beliau ini dijuluki Turjumanul Quran alias sang penerjemah Al-Quran. Keren banget kan? Oke, alat-alat dasarnya udah ada. Fase berikutnya adalah membangun bengkelnya. Tempat di mana semua alat itu diorganisir dengan rapi. Kita masuk ke zaman ensiklopedia. Di titik ini, teks Al-Quran udah terjamin keasliannya. Tantangannya geser. Pertanyaannya jadi, oke, kita punya segunung pengetahuan tentang Al-Quran, tafsir, bahasa, sejarah, semuanya. Gimana cara kita menyusun ini semua jadi sebuah sistem yang rapi, terstruktur, dan mudah dipelajari? Coba lihat angka ini, 80. Bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah cabang ilmu Al-Quran yang berhasil dipetakan oleh seorang ulama ensiklopedis, Imam As-Suyuti, di abad ke-15. 80. Mulai dari ilmu tentang gaya bahasa, metafora, sampai mana ayat yang menghapus hukum ayat lain. Semuanya dikategorikan dengan sangat detail. Ini menunjukkan betapa masifnya upaya sistematisasi saat itu. Ada dua raksasa intelektual di era ini. Pertama, Al-Zarkashi. Pendekatannya itu lebih kayak seorang analis, mengurai dan mengkritisi 47 cabang ilmu. Lalu seabad kemudian datanglah Al-Suyuti. Dia ini seperti seorang pustakawan agung. Dia kumpulkan semua karya sebelumnya, dia perluas sampai jadi 80 cabang ilmu dalam kitabnya yang legendaris Al-Itqan. Karyanya ini jadi semacam puncak dari era sistematisasi. Oke, dari bengkel yang sudah mapan, sekarang kita maju cepat ke era modern. Kalau tadi membangun, sekarang saatnya merenovasi. Kenapa? Karena dunianya sudah benar-benar baru dan berbeda. Di era modern, terjadi pergeseran yang dahsyat, kayak gempa bumi intelektual. Ada modernitas, ada tantangan dari sains, ada pengalaman pahit kolonialisme, dan muncul pertanyaan-pertanyaan sosial yang dulu nggak terpikirkan. Soal demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender. Jelas, toolkit yang lama perlu di-upgrade, butuh alat-alat baru. Dan muncullah berbagai inovasi.
Lihat deh keragamannya, ada Fazlur Rahman dengan metode gerakan gandanya, ada Amina Wadud yang fokus pada keadilan gender. Di Indonesia kita punya Quraish Shihab dengan tafsirnya yang kontekstual dan komunikatif. Ada juga Thohir Ibnu Ashur yang menekankan maqasid atau tujuan-tujuan universal di balik teks. Masing-masing menawarkan lensa baru untuk melihat Al-Quran. Nah, salah satu alat baru yang paling berpengaruh itu metodenya Fazlur Rahman. Gini cara kerjanya. Simple kok. Ada 3 langkah. Pertama, kita mundur dulu ke masa lalu, pahami makna asli ayat itu di zamannya. Kedua, dari situ kita saring dan temukan prinsip moral universalnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita bawa prinsip universal itu maju lagi ke masa kini untuk menjawab masalah-masalah zaman sekarang. Keren kan? Dan contoh tadi itu cuma puncak gunung es loh. Era modern ini benar-benar jadi saksi ledakan pendekatan baru. Mulai dari ide reformasi sosial oleh Muhammad Abduh di Mesir, sampai pembacaan yang sangat kritis terhadap patriarki dari pemikir feminis seperti Asma Barlas. Ini bukti nyata betapa dinamisnya penafsiran Al-Quran. Jadi, setelah melihat semua perjalanan ini, apa kesimpulan besarnya? Sederhana saja, tradisi intelektual ini adalah sesuatu yang hidup, bernafas, dan terus berkembang. Coba kita rangkum perjalanannya. Dari era klasik yang fokusnya pelestarian teks, lalu abad pertengahan yang fokusnya sistematisasi pengetahuan, sampai era modern yang fokusnya kontekstualisasi. Rangkaian ini membuktikan satu hal penting. Pemahaman terhadap Al-Quran itu tidak pernah beku, tidak statis. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat indah. Justru sejarah ulumul Quran itu sendiri yang menjadi bukti bahwa tradisi Islam itu nggak kaku. Ia punya DNA untuk terus berubah, beradaptasi, dan menemukan kembali makna yang relevan untuk setiap zaman. Jadi, poin kuncinya ini. Toolkit intelektual yang kita bahas dari awal itu nggak pernah ada versi finalnya. Bayangin aja kayak software di ponsel kita, selalu ada pembaruan, selalu ada update untuk menjawab tantangan dan kebutuhan baru. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dengan tantangan di depan mata, misalnya kecerdasan buatan, krisis iklim, atau bahkan mungkin kolonisasi planet lain, pertanyaan-pertanyaan baru apa yang akan diajukan generasi selanjutnya pada Al-Quran? Dan yang lebih seru lagi, alat-alat baru apa yang akan mereka ciptakan untuk menjawabnya? Perjalanan ini jelas masih sangat panjang.